Setiap tahun, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki hari raya yang mereka rayakan dengan pergi ke luar kota. Pada suatu perayaan, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajaknya untuk turut serta, namun beliau menolak dengan alasan sedang sakit. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 88-89. Namun, alasan yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya adalah bagian dari rencana yang telah ia susun. Beliau ingin menghancurkan berhala-berhala kaumnya sebagai bukti nyata kebatilan penyembahan mereka dan sebagai bentuk pembelaan terhadap agama Allah. Ketika penduduk kota telah pergi merayakan hari raya, Nabi Ibrahim alaihissalam segera menuju tempat penyimpanan berhala-berhala. Di sana, ia melihat berhala-berhala tersebut diletakkan di dalam sebuah aula besar. Terdapat makanan yang dipersembahkan oleh kaumnya di tangan-tangan patung tersebut. Dengan nada mengejek, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Apakah kamu tidak makan?" Quran Surah Asy-Syaffat ayat 91. Setelah itu, dengan menggunakan alat pemukul, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala tersebut hingga berkeping-keping. Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya, dengan kuat. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 93. Namun, beliau sengaja menyisakan satu berhala yang paling besar dan meletakkan alat pemukul di tangannya. Seolah-olah, berhala tersebutlah yang menghancurkan patung-patung lainnya. Maka Ibrahim alaihissalam membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 58. Ketika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dari perayaan dan menyaksikan berhala-berhala mereka telah hancur, mereka pun terkejut dan segera mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 59. Seandainya mereka menggunakan akal sehat, mereka pasti akan menyadari bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian, seseorang menginformasikan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang selama ini dikenal sering mencela berhala-berhala mereka. "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 60. Mereka pun memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hadapan mereka. Hal ini sebenarnya adalah bagian dari keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dengan berkumpulnya kaum tersebut, beliau bisa menjelaskan kebatilan penyembahan berhala secara langsung. Saat dihadapkan kepada mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Perkataan ini dimaksudkan agar mereka sadar bahwa berhala-berhala tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa berbicara apalagi berbuat sesuatu. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam pun terdiam dan mulai menyadari kelalaian mereka. "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Quran Surah Al-Anbiya ayat 64. Namun, kesadaran itu hanya berlangsung sesaat. Mereka kembali membangkang dan justru mengecam Nabi Ibrahim alaihissalam. "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 66-67. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa membantah argumen beliau, justru semakin marah. Mereka merencanakan hukuman berat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam,
yaitu dengan membakarnya hidup-hidup sebagai hukuman atas apa yang telah ia lakukan terhadap berhala-berhala mereka. Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 97-98. Mereka mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar hingga terbentuklah api yang sangat besar, menjulang tinggi, dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang wanita yang sedang sakit bahkan bernazar bahwa jika ia sembuh, ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diikat dan ditempatkan di atas sebuah alat pelontar, manjanik, lalu dilemparkan ke dalam kobaran api yang dahsyat. Saat itu, beliau dengan penuh keyakinan membaca doa, "Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Hadis riwayat Bukhari, nomor 4197. Saat itulah Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan api agar tidak membahayakannya. Kami berfirman, "Hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah berkata, seandainya Allah tidak mengatakan wasala aman ala Ibrahim dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, niscaya beliau akan celaka karena dinginnya. Menurut sebagian ulama salaf, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan sesuatu?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Adapun kepada engkau, tidak ada kebutuhanku." Bahkan, binatang-binatang melata di sekitar api berusaha membantu memadamkannya, kecuali cicak yang justru meniup api agar semakin berkobar. Oleh karena itu, Rasulullah kemudian memerintahkan untuk membunuh cicak karena perbuatannya itu. Demikianlah rencana kaum Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membinasakannya berakhir dengan kegagalan. Mereka semakin hina dan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 70. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan Allah berada di atas segalanya, dan hanya Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah.